di video kali ini kita bakal bahas teknik menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan beberapa sifat atau formula dari turunan pertama fungsi aljabar. Sifat yang pertama yaitu ketika ada fungsi f(x) sama dengan k, berarti ini fungsi konstan ya, k-nya yaitu konstanta, maka turunan dari fungsinya f aksen x-nya sama dengan 0 selalu ya. Contohnya f(x) sama dengan 3, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Terus fungsinya adalah misalnya 12, maka f aksen x-nya juga 0. Itu sifat pertama. Kemudian sifat yang kedua yaitu ketika f(x) sama dengan ax pangkat n fungsinya, maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan a dikali n, n-nya itu dari pangkat n yang ini, x pangkatnya n dikurang 1. Contohnya ada fungsi f(x) sama dengan 5x pangkat 3. Oke, kita mencari f aksen x-nya ya. Berarti f aksen x sama dengan 5 tetap dikali n. N itu pangkat x-nya, berarti 3. Terus x pangkat 3 dikurangi 1. 5 kali 3, 15. X pangkat 2. Nah, ini turunan dari 5x pangkat 3. Satu contoh soal lagi ya, misalnya fx 3x pangkat 2. Berarti turunannya 3 dikali pangkatnya 2 dikali x, 2 dikurangi 1, 1 ya. Oke, berarti 3 kali 2, 6x. Sifat yang ketiga yaitu ketika ada fx sama dengan, ini fungsi pertama misalnya ux ya, suku pertamanya. Kemudian ditambah atau dikurang suku keduanya vx. Maka turunan fungsinya adalah masing-masing turunan sukunya. Berarti suku pertamanya diturunkan, berarti u aksen x ditambah atau dikurangi turunan dari suku keduanya atau suku selanjutnya yaitu v aksen x. Jadi ini artinya kalau misalkan ada beberapa suku nih polinomnya, maka kita turunkan masing-masing sukunya. Oke, contohnya misalnya begini. Ada fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 6x. Kita mencari turunan fungsinya, berarti f aksen x, kita turunkan suku pertama dulu ya, yang ini dulu. Berarti 5 dikali pangkatnya 3, terus x pangkat 3 dikurangi 1, jadi pangkatnya 2 ya, x pangkat 2, langsung aja boleh kan? Nah, setelah ini kita lanjut ke suku yang kedua, yang 4x kuadrat. Tandanya kan ini penjumlahan, berarti tambah 4 dikali, ini pangkatnya 2, berarti 2, terus x pangkatnya 2 dikurangi 1, jadi pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis kan. Dan ini terakhir dikurangi 6x, berarti 6 dikali pangkatnya 1 kan, berarti kali 1. Terus x-nya ini, x, ini kan asalnya pangkat 1 dikurangi 1, berarti jadi pangkat 0 ya. Berarti kita tulis nih di bawahnya 5 kali 3, 15, x pangkat 2, ditambah 4 kali 2, 8x, dikurangi. Nah, setiap berapapun itu gitu kan yang dipangkatkan 0, itu kan hasilnya 1. Maka ini juga otomatis hasilnya adalah 1. 6 dikali 1 dikali 1, ya hasilnya 6. Maka turunan dari fungsi fx ini adalah 5x kuadrat ditambah 8x dikurang 6. Singkatnya aja nih ya, kalau misalnya ketemu sama ax, misalnya ini fx ya, fx-nya ax, maka turunan pertamanya ini pasti koefisiennya aja yaitu a.
Ini kan 6x, turunannya 6 gitu. Jadi kalau misalnya ada 4x berarti turunannya 4. Oke, ini contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Y sama dengan 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat min 1. Kita selesaikan, berarti ini dy dx ya, boleh kan? Dy dx atau turunan y terhadap x-nya 4. Nah, 4 ini kan fungsi konstanta ya, fungsi konstan. Maka turunannya adalah 0 ditambah 2 dikali pangkatnya 3, terus x pangkat 3 dikurangi 1 jadi pangkat 2, dikurangi 3 dikali ini min 1, berarti dikali min 1, x pangkat min 1 dikurangi 1. Jadi ini min 1 dikurangi 1 gitu aja dulu ya. Oke, berarti ini 0 ditambah 2 kali 3, 6x kuadrat dikurangi, oh iya ini kan jadi positif ya, positif 3x pangkat min 1 dikurangi 1 jadi min 2. Atau ini juga bisa ditulis jadi 6x kuadrat ditambah 3 per x pangkat 2. Ini supaya pangkatnya tidak negatif, jadi pindahin ke bawah. Nah ini turunannya. Sifat selanjutnya yaitu ketika ada fx sama dengan k dikali gx, berarti suatu fungsi dikali konstanta k ya. Maka turunannya adalah k, konstantanya tetap, dikali g aksen x, berarti turunan dari si gx-nya. Oke, contohnya sebetulnya ini hampir mirip dengan sifat yang sebelumnya. Misalnya ada gx ya kali ini. Gx itu 4 dikali akar 4 dari x pangkat 3. Oke, kita akan cari turunan fungsinya. Berarti ini sama dengan 4. 4-nya itu sebagai k-nya konstanta dikali. Nah, si fungsi gx-nya adalah ini ya. Berarti ini kan sama aja bisa kita tulis jadi x pangkat 3 per 4 ya kan. 3 ini dari x pangkat 3-nya. Akar pangkat 4 itu kan sama dengan 1 per 4. Jadi ini 3 per 4. Sesuai sifatnya ini 4 dikali. Nah turunan dari ini ya. Pangkatnya kita kalikan ke depan jadi 3 per 4 dikali x. Nah terus 3 per 4 ini kita kurangkan dengan 1. 1 ini dimana kita bisa ubah jadi 4 per 4, boleh kan? Oke, supaya jadi sama. Ini kita kalikan dulu, 4 dibagi 4, 1. Jadi 1 kali 3, 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 4. Berarti negatif 1 per 4 ya. Oke, ini sama dengan 3 dikali, ini kan pangkatnya negatif, kita pindahin ke bawah ya. Jadi 1 per x pangkat 1 per 4. Atau bisa kita tulis, ini kita kalikan jadi 3 per x pangkat 1 per 4 itu kan akar pangkat 4 dari x. Nah ini turunannya. Sifat yang selanjutnya adalah ketika fungsi fx-nya adalah ux dikali vx, berarti ada dua fungsi yang dikalikan ya. Maka turunannya adalah satu-satu nih. Turunan dari fungsi u-nya dulu, terus dikali fungsi vx-nya, ditambah fungsi ux-nya, dikali turunan v-nya. Oke, jadi saling terbalik gitu ya. Turunan dikali non-turunan, terus non-turunan dikali turunan gitu. Nah, di sini ada contoh soalnya, fx sama dengan 2x kuadrat dikali 3x pangkat 4 dikurangi 2. Berarti ini kan perkalian ya. Berarti yang pertama ini kita sebut sebagai ux-nya. Yang kedua, yang ini kita sebut sebagai vx. Oke. Nah, supaya lebih mudah, kita tulis dulu aja di sini ux-nya adalah 2x kuadrat. Terus Vx-nya di situ 3x pangkat 4 dikurangi 2.
Nah, setelah ini kita masing-masing turunkan dulu. Kan kita butuh turunan masing-masingnya ya. Berarti pertama turunan dari U-nya, fungsi U-nya, 2 dikali pangkatnya 2, X, pangkat 2 dikurangi 1, pangkat 1 ya. Jadi di sini turunannya 2 kali 2, 4X. Yang ini kita turunkan juga, turunannya berarti V aksen ya, V aksen X. Ini 3 dikali 4 dikali X pangkat 4 dikurangi 1, 3 dikurangi, nah ini 2 berarti turunannya 0 ya. Oke, ini sama dengan 3 kali 4, 12 X pangkat 3. Masing-masing udah dapat turunan dan fungsi awalnya, tinggal kita masukin nih. F aksen X, berarti pakai sifat yang atas ya, sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah UX dikali V aksen X. Nah, setelah ini kita masukin aja nilai masing-masingnya. Yang pertama U aksen X dulu, berarti 4X ini ya. 4X dikali Vx, berarti yang awal ini Vx, 3X pangkat 4 dikurangi 2, ditambah, kayak ini kita kurungin dulu aja. UX-nya yang ini 2X kuadrat, 2X kuadrat dikali V aksennya yang ini 12X pangkat 3, 12X pangkat 3. Terus kita kalikan ya, 4X kalikan dengan 3X pangkat 4, berarti 4 kali 3, 12. X pangkat 1 dikali X pangkat 4, berarti dijumlahkan kan pangkatnya, pangkat 1 ditambah pangkat 4 jadi pangkat 5, X pangkat 5. Terus kita kalikan 4X dengan negatif 2. Berarti jadi negatif 4 kali 2, 8X. Terus ditambah 2 dikali 12, 24. X pangkat 2 dikali X pangkat 3 jadi X pangkat 5. Nah, ini ada yang sama nih pangkatnya, X pangkat 5 sama X pangkat 5. Berarti ini bisa kita selesaikan ya. 12 ditambah 24 kan 36 ya. Berarti 36X pangkat 5 dikurangi 8X. Sampai bentuk paling sederhana, nah itulah turunan dari fungsinya. Selanjutnya sifatnya ada turunan hasil bagi dua fungsi. Berarti misalnya ada fx, fungsinya hasil bagi dua fungsi. Berarti misalnya fungsi ux dibagi oleh fungsi vx. Nah, ini untuk mencari turunannya kita bisa menggunakan sifatnya seperti ini nih. F aksen x sama dengan U aksen X, berarti turunan dari U-nya, dikali Vx, fungsi V-nya, dikurangi fungsi UX, dikali turunan fungsi Vx atau V aksen X, dibagi dengan fungsi V dikuadratkan atau V kuadrat X. Contoh soalnya, misalnya ada fungsi fx sama dengan x ditambah 3 per 2x dikurang 1. Oke, dengan x-nya tidak sama dengan 1 per 2. Oke, kita akan mencari turunan fungsinya. Atau boleh dfx per dy ya. Supaya lebih mudah, kita ambil UX dan VX-nya dulu. UX-nya dan VX-nya ya. UX-nya berarti pembilang, yaitu X ditambah 3. Dan VX-nya berarti kita ambil penyebutnya, yaitu 2X min 1. Kita cari turunannya dulu masing-masing. Turunan dari U-nya berarti ini kan turunan dari 1x berarti 1 ya. Turunan dari 3 0 berarti turunannya 1 aja. Terus yang ini kita turunkan juga. Jadi 2x turunannya 2 min 1 turunannya 0. Berarti turunannya ini ya. Sederhana sekali ya turunannya. Tinggal kita masukin nih ke rumusnya atau ke sifatnya. Oke, berarti kita masukin U aksen X yang ini 1, berarti 1 dikali Vx
2x min 1, terus dikurangi UX-nya yang ini, X plus 3 ya, X plus 3, terus kali V aksen X-nya ini 2, berarti kali 2. Dibagi V kuadrat X, berarti ini ya V kuadratnya 2x min 1 dikuadratkan. Sama dengan ini 1 dikali 2x min 1 tetap 2x min 1. Kita keluarkan ya, ini 2 dikali min x jadi min 2x. Terus ini 2 kali 3, 6. Dikali pengurangan di depannya jadi min 6 per 2x min 1 kuadrat. Kita biarin aja dulu kayak gini. Terus ini kita selesaikan 2x dikurangi 2x habis. Min 1 dikurangi 6 min 7 per 2x min 1 kuadrat. Nah, untuk penyebutnya kita biarkan aja kayak gini, boleh. Maka ini turunan pertamanya ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.